Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, yang mewakili pimpinan dan anggota Dewan, Sekretaris Daerah, para asisten dan pejabat eselon 2 terkait di lingkungan Provinsi Gorontalo, para wartawan, para undangan, serta pendengar radio di mana saja berada. Mengawali rapat paripurna, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa hadir kembali pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-84 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda Provinsi Gorontalo berasal dari Gubernur Gorontalo, yakni ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, ranperda tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Interupsi Ketua. Ya. Tolong yang baliho di belakang ini diganti dulu Ketua sebelum 83. dilanjutkan. Ya, makasih, saya menunggu interupsi Bapak. Maaf Pak, di belakang ini penyampaian rancangan KUA PPAS Pak. Ya, rupanya belum diganti. Setuju Pak Heri. Ya, sambil jalan tolong disesuaikan. Setuju Pak, terima kasih Pak Hidayat. Krusial. Sebelum rapat dibuka, terlebih dahulu kami mengajak kepada kita sekalian untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan hidayah pada kita semua, sehingga rapat paripurna Dewan ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sejumlah 37 orang anggota Dewan. Dari anggota Dewan yang belum hadir, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kecuali yakni Pak yang tadi disampaikan, semuanya hadir seperti yang sekarang ini dan tidak ada perubahan. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf B. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-84 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, agar tertib jalannya rapat paripurna ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. Kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. 3, pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo sebagai berikut. 31, penyampaian penjelasan Gubernur Gorontalo terhadap 2 ranperda dilanjutkan dengan penyerahan naskah 2 ranperda oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. 32, pemandangan umum fraksi terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo. 33, tanggapan dan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo. 4, penutup. Untuk absennya susunan acara, apakah saudara-saudara setuju? Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan dan para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindari TV dimanapun Anda berada, kita lanjut kembali masih dengan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-84 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Paris R.A. Yusuf Esos MSI. Marilah kita ikuti sama-sama kegiatan rapat paripurna di siang hari ini. Rancangan Peraturan Daerah Gorontalo 24 Februari 2022. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo di Gorontalo. Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 13/DPRD/9/Romawi/2021 tanggal 27 September 2021 tentang penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Bersama ini dengan hormat disampaikan
Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo tahun 2021-2041 terlampir. A. Latar belakang peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri seyogyanya dilakukan secara terencana dan disusun secara sistematis dalam satu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industri dan pengembangan wilayah. Dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran industri dalam kerangka perekonomian nasional makin terus diperkuat. Penguatan pembangunan industri bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tersebut telah mengamanahkan kepada setiap gubernur dan bupati wali kota untuk menyusun rencana pembangunan industri provinsi RPIP dan rencana pembangunan industri kabupaten kota RPIK. B. Tujuan dibentuknya rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo, yakni untuk 1. Mewujudkan industri daerah sebagai bagian dari kebijakan industri nasional. 2. Menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri daerah. 3. Mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing dan maju. 4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat di daerah. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri provinsi guna memperkuat ekonomi daerah dan memperkokoh ketahanan nasional. Dan 6. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan. C. Materi pokok yang diatur. Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo meliputi 1. Ketentuan umum. 2. Maksud, tujuan dan ruang lingkup. 3. Industri unggulan provinsi. 4. RPIP tahun 2021-2041. 5. Pelaksanaan. 6. Pembinaan dan pengawasan. 7. Pembiayaan. 8. Peran serta masyarakat. Selanjutnya terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud, dimohon untuk dibahas sesuai mekanisme tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Demikian, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih Wakil Gubernur Gorontalo sudah bertanda Dr. Andos Haji Idris Rahim MM. Gubernur Gorontalo nomor 180/341 garing Biro Hukum garing 416 lampiran 1 eksemplar perihal rancangan peraturan daerah Gorontalo 19 April 2022 kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo di Gorontalo. Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 13 garing DPRD garing 9 Angka Rumawi garing 2021 tanggal 27 September 2021 tentang penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Bersama ini dengan hormat disampaikan rancangan peraturan daerah Usul Inisiatif Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, yaitu rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah terlampir. A. Latar belakang sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan di daerah, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Diterbitkannya peraturan daerah ini tidak lain sebagai pedoman agar mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban keuangan daerah mempunyai kepastian hukum. Akan tetapi produk hukum tersebut untuk saat ini keberadaannya sudah tidak lagi sejalan dengan peraturan yang ada di atasnya, yakni setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar substansi materinya sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Tujuan produk hukum pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. C. Materi pokok yang diatur. Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi 1. Ketentuan umum, 2. Pengelolaan keuangan daerah, 3. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, 4. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, 5. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, 6. Pelaksanaan dan penatausahaan, 7. Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, 8. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 9. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, 10. Kekayaan daerah dan utang daerah, 11. Badan layanan umum daerah, 12. Informasi keuangan daerah, dan 13. Pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya, terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud, dimohon untuk dibahas sesuai mekanisme tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Demikian, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Wakil Gubernur Gorontalo sudah bertanda Dr. Doktorandus Haji Idris Rahim MM. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan surat masuk. Rapat Paripurna Dewan terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kita memasuki acara ketiga, pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo. Diawali dengan penyampaian penjelasan terhadap 2 ranperda Provinsi Gorontalo oleh pejabat Gubernur Gorontalo. Untuk itu kepada pejabat Gubernur dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Gorontalo, saudara-saudara kepala dinas, kepala badan, kepala biro di lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers, serta hadirin yang berbahagia. Sidang Dewan yang saya muliakan, mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang begitu besar pada kita, sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab kita selaku penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Melalui rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang mendalam kepada para pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang pada hari ini telah menyetujui untuk mengagendakan 2 buah rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah Provinsi Gorontalo masing-masing sebagai berikut. Pertama, rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah, dan kedua, rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo tahun 2021 sampai dengan 2041. Pimpinan serta anggota Dewan yang saya hormati, pengajuan rancangan peraturan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya
yang menyangkut tata cara pengajuan maupun pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, untuk lebih jelasnya alasan pertimbangan terhadap pengajuan 2 buah rancangan peraturan daerah dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Pembangunan daerah merupakan proses perwujudan cita-cita otonomi daerah yang memiliki rangkaian kegiatan mulai dari perumusan perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah. Pada perumusan perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebijakan yang akan disusun memerlukan dukungan dari perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah bahkan bisa menjadi faktor penentu jalannya roda pemerintahan di daerah. Oleh karenanya, pengelolaan keuangan daerah perlu dikelola secara baik dan bersih. Dan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan baik, maka pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sebab pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan baik ini menjadi kunci terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik pula. Regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah ternyata mengalami perkembangan. Provinsi Gorontalo saat ini telah memiliki peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam perkembangannya terkini, regulasi yang menjadi landasan hukum pembentukan peraturan daerah tersebut telah diperbaharui, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan daerah. Maka peraturan sebelumnya yang dimiliki pemerintahan Provinsi Gorontalo semestinya juga harus dilakukan penyesuaian dengan peraturan terbaru. Dengan demikian, sasaran utama dari pembentukan peraturan daerah pemerintah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah ini tidak lain adalah melakukan penyesuaian antara peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan rancangan peraturan daerah pengelolaan keuangan daerah berangkat dari tuntutan bagi pemerintahan dalam mendanai pembangunan daerah guna mewujudkan tujuan bernegara, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan bernegara dalam kerangka otonomi daerah tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui penyediaan pelayanan publik dan infrastruktur pembangunan dalam kerangka peningkatan daya saing daerah sesuai kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, berkaca pada kondisi real saat ini, kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi pelayanan publik yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah atau kapasitas fiskal daerah. Dampak paling signifikan yang diharapkan dari pengaturan pengelolaan keuangan daerah
dalam rancangan peraturan daerah ini adalah pada pengaturan penguatan ekonomi daerah yang mampu menjawab berbagai peluang dan tantangan daerah dalam menciptakan lebih banyak peluang usaha dan peningkatan lapangan usaha, pengurangan pengangguran, ketimpangan dan kemiskinan yang pada akhirnya dimaknai sebagai mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan untuk dilakukan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang saat ini telah dimasukkan ke dalam program pembentukan peraturan daerah DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2022. Yang kedua, rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo masih berada di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun tumbuh di atas level nasional, namun cenderung berfluktuatif. Bahkan pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Selain itu, struktur perekonomian Gorontalo yang jika dilihat dari sisi produksi masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan modal dasar yang bisa dikembangkan untuk menunjang pembangunan sektor industri pengolahan baik dalam skala industri mikro, kecil, dan menengah maupun industri berskala besar. Meskipun kemiskinan masih menjadi masalah utama di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali yang dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Jumlah penduduk miskin yang terbesar berada pada daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Diharapkan dengan keberadaan pengaturan mengenai pengembangan industri di Provinsi Gorontalo tidak hanya memicu tersedianya lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran sehingga berakibat pada tingkat kemakmuran dan penurunan angka kemiskinan daerah khususnya serta negara pada umumnya, yang akan berdampak pada menurunnya kesenjangan dalam perspektif sosial sebagaimana yang menjadi persoalan klasik Indonesia dalam konteks negara dan daerah-daerah secara otonom. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan industri dapat diidentifikasikan dalam dua faktor utama, antara lain: pertama, dalam skala nasional, permasalahan yang cenderung menghambat pengembangan industri sebagaimana sinyalemen dari kementerian yang menangani bidang perindustrian, antara lain selama ini penyebaran industri belum merata karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Terkonsentrasinya industri pada satu kawasan tertentu bertolak belakang dengan posisi geografis bagi Indonesia yang sering diberi julukan sebagai negara kepulauan. Yang kedua, komoditi primer sebagai komoditi andalan ekspor Indonesia pada umumnya masih dalam bentuk bahan mentah sehingga menciptakan nilai tambah yang dihasilkan masih sangat kecil. Ketiga, masalah klasik adalah kualitas sumber daya manusia yang relatif sangat rendah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang cenderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada perkembangan kebutuhan dunia usaha. Kedua, dalam skala lokal khususnya di Provinsi Gorontalo, di mana struktur perekonomian Gorontalo dilihat dari sisi produksi masih didominasi lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai modal dasar yang bisa dikembangkan untuk menunjang pembangunan sektor industri pengolahan baik dalam skala industri mikro, kecil, dan menengah
maupun industri berskala besar, peranan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bagi pertumbuhan ekonomi Gorontalo memang cukup besar. Karenanya, peranan yang cukup besar, maka pertumbuhan sedikit saja pada kategori ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Gorontalo secara total. Demikian sebaliknya, hanya dengan gangguan fenomena alam El Nino yang menyebabkan terjadinya kekeringan yang cukup panjang di Gorontalo, kondisi tersebut menyebabkan produksi jagung yang merupakan komoditas unggulan Gorontalo menjadi menurun. Turunnya produksi tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian Gorontalo secara keseluruhan. Untuk bisa bersinergi dengan arah kebijakan industri nasional, maka diperlukan prakondisi yang menunjang pergeseran paradigma pembangunan ekonomi dari semula berbasis agraris on farm menuju pembangunan ekonomi berbasis industri atau off farm, agar upaya peningkatan produktivitas di bidang pertanian, perikanan, kehutanan yang telah dan terus dilakukan hingga saat ini mampu memberikan nilai tambah melalui aktivitas industri pengolahan. Secara praktis diharapkan dengan keberadaan pengaturan mengenai pengembangan industri di Provinsi Gorontalo tidak hanya memicu tersedianya lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran sehingga berakibat pada tingkat kemakmuran dan penurunan angka kemiskinan daerah khususnya serta negara pada umumnya, yang akan berdampak pada menurunnya kesenjangan dalam perspektif sosial sebagaimana yang menjadi persoalan klasik Indonesia dalam konteks negara dan daerah-daerah secara otonom. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan sebagaimana pengantar terhadap dua buah rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah daerah Provinsi Gorontalo yang diajukan pada sidang dewan yang terhormat ini, dengan harapan dapat menjadi bahan kajian dalam proses pembahasan yang akan dilakukan. Akhirnya, atas nama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan serta para undangan yang dengan kesabaran mengikuti sambutan pengantar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Gubernur Gorontalo, Tetanda Hamka Endanul. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada pejabat gubernur yang telah menyampaikan penjelasan terhadap dua ranperda dimaksud. Selanjutnya penyerahan naskah dua ranperda tersebut oleh pejabat gubernur kepada ketua DPR. Untuk itu pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone, Sarjana Administrasi Publik. Pimpinan kami terima. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, untuk penyerahan naskah ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo, kami mengundang dengan hormat Gubernur Gorontalo dan Saudara Ketua untuk mengambil tempat yang telah ditentukan.
Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Gorontalo dan Ketua DPRD dapat kembali ke tempat semula. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, demikian tadi kita telah mengikuti penyerahan naskah 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo oleh pejabat gubernur kepada Ketua DPRD. Selanjutnya untuk memimpin paripurna ini kami kembalikan kepada Ketua. Pimpinan kami serahkan. Pimpinan rapat kami terima kembali. Kepada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat kami sampaikan terima kasih. Rapat Paripurna Dewan hadirin dan undangan yang kami hormati, selanjutnya menaung fraksi terhadap 2 ranperda Provinsi Gorontalo. Untuk itu kami mohon kepada Ketua Pimpinan Fraksi dapat menginformasikan pada kami nama juru bicara dan usulan urutan pembicara keberapa. Pertama, fraksi Partai Golkar, nama juru bicara dan urutannya. Terima kasih Pak Ketua. Fraksi Partai Golkar akan disampaikan oleh anggota fraksi yang terhormat Bapak Iwayan Sugiarta, SE. Terima kasih Pak Ketua. Pembicara pertama. Terima kasih. Selanjutnya fraksi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, Pak Ketua Palaude Hemudin, urutan pertama. Tolong diulangi. Urutan pertama. Nama? Laude Hemudin. Oh ya, Laude. Ya. Terima kasih. Selanjutnya fraksi Nasional Demokrat Amanat. Ya, fraksi Nasdem Amanat, juru bicara yang terhormat Ibu Indriani Dunda meminta urutan pembicara yang pertama. Terima kasih. Makasih. Jadi nama juru bicaranya, urutan tidak usah disebut, saya anggap semua minta yang pertama. Baik, saya persilakan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih Pak Ketua. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, juru bicara saya sendiri Faisal Hulukati. Karena semua sudah minta urutan pertama, saya yang kedua Pak Ketua. Terima kasih. Makasih. Fraksi Partai Gerindra. Makasih pimpinan fraksi Gerindra dengan juru bicaranya Ibu Siti Nurain Sompi. Urutan pembicara diserahkan kepada pimpinan. Makasih. Mantap. Selanjutnya saya persilakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Baik Ketua, fraksi PKS itu Bapak Haji Irwan Mamesa. Pembicara terserah Pak Ketua, mana yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasrah. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa. Terima kasih Pak Ketua. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa, juru bicaranya Pak Heri Hidayat Bauti. Pembicara setelah makan siang Pak Ketua, karena sudah jam makan siang ini. Izin. Baik, ya, jago-jago puasa ini saya tahu. Bapak Ibu sekalian, saya kira karena diserahkan ke saya semuanya ini, maka saya ngatur. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kami mengundang fraksi Partai Golkar, Wayan Sudiarta, juru bicara pertama, supaya saya tidak pusing-pusing atur yang mana. Terus Jo. Saya persilakan. Pandangan umum fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo terhadap 2 ranperda Provinsi Gorontalo berasal dari Gubernur
Saya bacakan sesuai dengan aslinya Pak Ketua Fraksi. 1. Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Kedua, Ramperda tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pejabat Gubernur Provinsi Gorontalo, yang terhormat Ketua dan para wakil Ketua serta rekan-rekan anggota Dewan, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kami hormati Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, para asisten, tenaga ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, dan para pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Kami hormati para wartawan, media, Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, serta seluruh masyarakat Gorontalo yang sedang menyaksikan langsung melalui media lokal maupun sedang mendengarkan siaran radio Suara RH di mana saja berada, yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 Ramperda rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo berasal dari Gubernur, yakni Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah dan Ramperda tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo. Bapak pejabat Gubernur, hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah, fraksi Partai Golkar memandang bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 2 dan ayat 5. Kemudian penerapan otonomi daerah diterangkan dengan Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, yang ditunjukkan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah yang lebih luas kepada daerah dalam wujud desentralisasi untuk pengurus daerahnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 2004 merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah. Perubahan kebijakan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah, di mana daerah diberi kewenangan yang sangat besar dalam mengatur dan mengelola keuangan sendiri. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan benar dan baik, maka pemerintah Republik Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib pada saat ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Penjabaran lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan pemerintah tersebut selain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 15 2004
tentang pemeriksaan pengelolaan dan penanggung-jawaban keuangan negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, jika urgensi penyusunan rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka fraksi Golkar menyarankan agar kiranya hal-hal yang sudah cukup baik terkait tata kelola keuangan daerah di masa kepemimpinan NKRI perlu diambil sari patihnya untuk diadopsi dan dipertahankan, sebab pengelolaan keuangan daerah selama 2 periode kepemimpinan NKRI telah mendapatkan predikat WTP selama 10 tahun berturut-turut. Fraksi kami juga berharap kiranya penyusunan peraturan daerah ini dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, meninjau sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan industri Provinsi Gorontalo, fraksi Golkar memandang bahwa industri merupakan suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan pembuatan bahan baku atau pembuatan bahan jadi di suatu tempat yang dinamakan pabrik, dengan menggunakan keterampilan serta tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengelolaan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup sebagaimana penjelasan pada Undang-Undang Nomor 3 2012 tentang perindustrian. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh kepada perkembangan industri nasional. Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi industri yang memadai yang berupa kawasan industri. Sebagai upaya untuk mendorong pembangunan industri, fraksi Partai Golkar menyarankan beberapa aspek strategis, antara lain: 1. Aspek lokasi, perlu dilakukan pembangunan lokasi industri yang berupa kawasan industri. Pembangunan kawasan industri merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi tata ruang dan lingkungan hidup. Aspek kedua, efisiensi merupakan suatu sasaran pokok pembangunan kawasan industri melalui pengembangan kawasan industri. Investor, pengguna coupling industri atau user akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah tertata dengan baik, kemudahan pelayanan administrasi, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Kota. Ketiga, aspek tata ruang. Pembangunan kawasan industri dapat mensinergikan perencanaan, prasarana, dan sarana penunjang seperti penyediaan energi listrik, telekomunikasi, fasilitas jalan, dan sebagainya. 4. Aspek lingkungan hidup. Dengan pengembangan kawasan industri akan mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah secara menyeluruh. Kegiatan industri pada suatu lokal pengelolaan akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengelolaan limbah dan juga pengendalian limbah lainnya. Hadirin yang kami muliakan, berdasarkan pandangan dan beberapa saran tersebut di atas, fraksi Partai Golkar akhirnya menerima rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah
serta rancangan peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan industri Provinsi Gorontalo untuk dibahas sesuai dengan mekanisme Dewan. Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo, 11 Juli 2022, fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Tertangan Haji Bika Majelis Ulama SIP, Sekretaris Meike Kamaru Esa MH. Terima kasih. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kendali TV dimanapun Anda berada, telah kita ikuti pemandangan umum fraksi terhadap 2 ranperda Provinsi Gorontalo yang diawali dengan fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Bapak Wayan Sudiarta. Dalam penyampaian Bapak Wayan Sudiarta, 1 terhadap 2 rantai rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo itu berasal dari gubernur, yakni pada pengelolaan keuangan daerah, dan berbeda juga tentang rencana pembangunan industri profesional terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo. Juru bicara pertama yang kedua, fraksi PDI Perjuangan, Pak Laude Haimudin. Dan selanjutnya para mitra Poliama, kita ikuti pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap 2 rancangan peraturan daerah usul prakarsa gubernur. Pertama, Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Kedua, Ramperda tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat pejabat Gubernur Gorontalo, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat sekretaris daerah, juga pejabat eksekutif Provinsi Gorontalo, para undangan lainnya, hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para wartawan serta masyarakat Gorontalo yang menyaksikan melalui radio pemandangan umum ini. Sambut salam nasional kita, merdeka. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pertama-tama perkenankan kami sebagai juru bicara fraksi kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka agenda paripurna, yakni penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Gorontalo terhadap 2 ramperda usul prakarsa gubernur, yakni Ramperda pengelolaan keuangan daerah dan Ramperda RPIK Provinsi Gorontalo. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, insyaallah curahan rahmatnya sampai pada kita sekalian, yang insyaallah bagi yang beragama Islam masih istiqomah menjalankan syariatnya. Pak Gubernur, pimpinan, rekan-rekan anggota Dewan, hadirin yang kami hormati. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik draft 2 Ramperda yang memang kehadiran Ramperda ini sebagai perintah dari peraturan perundangan di atasnya. Namun yang menjadi catatan fraksi kami adalah semoga lahirnya 2 Ramperda ini bukan hanya sekedar pemenuhan peraturan perundangan yang diamanatkan di atasnya, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan
untuk tujuan akhirnya adalah bermuara pada kesejahteraan rakyat Provinsi Gorontalo yang kita cintai. Untuk itu fraksi PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, draft Ramperda Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Gorontalo sementara ini kami menilai masih belum memiliki gambaran detail mengenai arah pembangunan industri. Banyak hal yang bisa menghambat pembangunan industri, antara lain adalah sumber daya alam, ketersediaan tenaga kerja yang menjamin produktivitas tinggi, ketersediaan energi dengan harga yang kompetitif, infrastruktur, serta regulasi yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan strategi apa yang pas dan tepat yang kira-kira akan digunakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga perda ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, bahwa saat ini jumlah industri di Gorontalo masih relatif kecil atau sedikit. Untuk itu fraksi kami menyarankan bagaimana fokus utama pemerintah mendorong, membantu kemampuan industri UMKM sehingga produknya mampu berdaya saing baik di pasar regional maupun pasar internasional, serta kehadiran industri atau investor besar tidak melemahkan industri yang basisnya UMKM. Yang ketiga, dalam pemetaan wilayah strategi industri juga diharapkan mempertimbangkan kesenjangan antar wilayah serta pentingnya koordinasi dan kesesuaian dengan rencana pembangunan industri yang juga sudah dijalankan oleh pemerintah kabupaten kota. Catatan kritis lainnya dari fraksi PDI Perjuangan adalah penekanan tentang pentingnya tanggung jawab industri atau perusahaan terhadap lingkungan dan sosial yang kadangkala bermasalah karena profit oriented lebih diutamakan. Ini banyak terjadi di industri Pak Gub. Di Bualemo sana masalah lingkungan ini banyak yang terabaikan. Ya, jadi tanggung jawab sosialnya juga sangat-sangat rendah. Yang keempat, tentang draft Ramperda Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ke depan. Walaupun secara prinsip sebenarnya dalam pengelolaan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2021 dan 2022 ini sudah disesuaikan dengan yang diatur dalam perda ini. Mengapa kami katakan demikian? Karena jika melihat substansi muatan materi Ramperda ini, maka tidak ada hal yang baru karena hanya mengadopsi PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kelima, harapan fraksi PDI Perjuangan dengan lahirnya Ramperda Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah pengelolaan keuangan daerah bisa lebih detail dan akuntabel, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dan pengawasan bisa dilakukan secara transparan guna mewujudkan kualitas penganggaran yang berbasis kinerja. 6. Lazimnya sebuah perda di samping mengadopsi peraturan perundangan di atasnya, apakah perda tentang pengelolaan keuangan daerah ini juga memuat unsur materi muatan lokal, yang lokal wisdom misalnya terkait dengan pendapatan, apakah ada unsur tersebut? Kami juga belum membacanya secara detail dan mohon penjelasan. Rapat paripurna Dewan hadirin yang berbahagia, atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dua Ramperda ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD. Sidang paripurna Dewan yang terhormat hadirin yang berbahagia, demikian
Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo terhadap 2 ramperda usul prakarsa gubernur, dengan harapan kiranya kita semua dapat bersinergi positif bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Gorontalo untuk berkomitmen membangun daerah Provinsi Gorontalo yang kita cintai. Atas segala perhatian dan kesabarannya mengikuti rapat paripurna ini, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala usaha dan pengabdian kita. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Selamat siang. Merdeka. Asik. Terima kasih sudah ditandatangani Pak Gub, tinggal masyarakat. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Pak Laude Haimudin dari fraksi PDIP Perjuangan. Selanjutnya kami mengundang juru bicara pertama yang ketiga dari fraksi Nasdem Amanat, Ibu Iriana Dunda. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Nasdem Amanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah. Kedua, rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo. Yang terhormat, 1. Seluruh rakyat Provinsi Gorontalo. 2. Pejabat Gubernur Provinsi Gorontalo. 3. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo. 4. Forkopimda Provinsi Gorontalo. 5. Sekretaris Daerah dan Eselon 2 Pemerintah Provinsi Gorontalo. 6. Seluruh wartawan media yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam restorasi. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan segala kesaksian kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur atas nikmat kesehatan dan keafiatan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di Provinsi Gorontalo. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, produk hukum daerah adalah merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah. Tentunya sudah didasarkan pada perencanaan program pembentukan peraturan daerah Promperda yang merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara terpadu dan sistematis. Dengan demikian, fraksi Nasdem Amanat menyambut baik atas 2 perancangan peraturan daerah, yakni Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati,
Siklus pembentukan peraturan pemerintah daerah sejak berdirinya Provinsi Gorontalo terus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lahirnya produk hukum daerah tentunya dengan harapan besar rakyat Provinsi Gorontalo mampu memberikan jaminan masa depan seluruh komponen kehidupan rakyat Provinsi Gorontalo. Produk hukum daerah ini bukan hanya sebagai pemenuhan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah Provinsi Gorontalo, akan tetapi merupakan sebagai alat pencapaian pembangunan di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, sebelum fraksi Nasdem Amanat memberikan pandangan terhadap dua rancangan peraturan daerah ini, maka secara umum menyampaikan: 1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap seluruh produk hukum daerah yang telah ada, apakah dapat dijalankan dalam memberikan kontribusi keteraturan dalam pembangunan Provinsi Gorontalo sesuai kondisi kehidupan masyarakat Provinsi Gorontalo. Jika produk hukum tersebut sudah tidak dapat dijalankan, maka fraksi Nasdem Amanat menyarankan kiranya dapat dilakukan penghapusan terhadap produk hukum tersebut. Semoga hal ini merupakan sebuah upaya inovasi dalam pemerintahan daerah di masa transisi ini. Kedua, bahwa perlu juga dilakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah dibentuk, akan tetapi belum memiliki aturan pelaksanaannya, yakni peraturan gubernur, sehingga produk hukum yang telah ada dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Provinsi Gorontalo. Ketiga, bahwa peraturan daerah yang dibentuk bukan sekedar memenuhi target berapa banyak perda yang dihasilkan, akan tetapi yang paling penting adalah berapa besar manfaat yang didapat oleh seluruh komponen masyarakat Provinsi Gorontalo. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, terhadap dua rancangan peraturan daerah fraksi Nasdem Amanat memberikan pendapat sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah. Tentang rancangan peraturan daerah ini, fraksi Nasdem Amanat memberikan masukan sebagai berikut. 1. Bahwa penyusunan redaksi dapat dipahami dengan mudah serta didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, di mana terdapat pada pasal 100 ayat 1, Gubernur mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD. Kedua, bahwa ketentuan yang berkenaan dengan pergeseran anggaran dapat menentukan jumlah batasan pergeseran anggaran, sebab hal ini sangat berkaitan erat dengan konsistensi perencanaan dan target output dan outcome dari sebuah kegiatan yang mengalami pergeseran. Ketiga, bahwa dalam ketentuan pengelolaan utang daerah memberikan batasan waktu pembayaran disesuaikan dengan jabatan gubernur dan wakil gubernur, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam tanggung jawab membangun Provinsi Gorontalo. Kedua, rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo. 1. Bahwa pembangunan industri memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi daerah, mewujudkan daerah yang mandiri dan berdaya saing dan maju dapat menyerap tenaga kerja serta menekan angka kesenjangan kemiskinan. Kedua, bahwa agar kiranya rencana pembangunan industri ini dapat melihat sumber daya alam daerah Provinsi Gorontalo sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Demikian pandangan fraksi Nasdem Amanat terhadap usulan dua buah ramperda, yaitu ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah dan ramperda tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo. Dapat dibahas lebih jauh lanjut sesuai mekanisme DPRD Provinsi Gorontalo. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam Resta. Terima kasih kami sampaikan pada juru bicara fraksi Nasdem Amanat Ibu Indriani Dunda. Selanjutnya kami mengundang pada juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan Pak Faisal Hulukati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ramperda berasal dari Gubernur Gorontalo. Yang pertama, usul prakarsa ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, usul prakarsa ramperda tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo. Yang terhormat pejabat Gubernur Gorontalo, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Sekda, para asisten staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal, pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, para wartawan, pemuda BEM perguruan tinggi, LSM hadirin yang berbahagia, serta para pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan hidayah dan inayahnya lah pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 ramperda yang berasal dari Gubernur Gorontalo. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan insya Allah syafaatnya akan mengalir pada kita semua. Amin. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, dalam penyampaian pemandangan umum fraksi kali ini terhadap 2 ramperda yang berasal dari Gubernur Gorontalo, izinkan kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Gorontalo sebelumnya telah memiliki Perda nomor 3 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Regulasi ini merupakan turunan dari peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tahun 2014, terbit Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu diganti. Regulasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini menghasilkan turunan peraturan antara lain, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang secara teknis implementasinya diatur dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, yang mana dalam pasal 3 menuntut antara lain peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah ditetapkan paling lama untuk tahun 2022. Maka kami fraksi Partai Persatuan memberikan pandangan. Pertama, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara harmonisasi dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
sehingga peraturan pengelolaan keuangan daerah tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Kedua, perlu dan penting untuk melakukan pengkajian kembali secara mendalam pengelolaan keuangan daerah serta menyesuaikan kearifan lokal sebagai bentuk upaya pelaksanaan good governance yang mendukung percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah, sehingga perlu kiranya menyusun perda melalui mekanisme kajian tentang pengelolaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan landasan filosofis dan yuridis sosiologis sebagaimana lazimnya yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Ramperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah merupakan landasan yuridis dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan masyarakat yang taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta diharapkan akan meningkatkan performasi dan perbaikan kualitas pengelolaan APBD. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. B. Ramperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo. Naskah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi tahun 2021-2041 merupakan perintah dari ketentuan pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang industri yang menegaskan bahwa rencana pembangunan industri provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi setelah dievaluasi oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, materi muatannya mengacu pada rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri. Dengan demikian, maka segala ketentuan yang diatur merupakan rencana program industri provinsi, merupakan program prioritas bagi kepala daerah di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah terkait melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategi APBD. Dalam hal ini, fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat: pertama, agar Ramperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo dapat mendorong industri berbasis digital serta strategis untuk mempertahankan UKM kecil dan mengembangkan industri menengah. Kedua, beberapa hal yang menghambat pembangunan industri, yaitu sumber daya alam serta produktivitas tenaga kerja serta likuiditas pasar tenaga kerja harus ditingkatkan. Ketersediaan dan harga energi antara logistik dan infrastruktur tidak efisien, regulasi yang belum terintegritas, industri yang masih lemah maksimalnya pernah, dan kemampuan UMKM dalam sektor industri dan sumber pemberdayaan industri. Ketiga, dalam skala lokal, khususnya di Provinsi Gorontalo, di mana struktur perekonomian Gorontalo dilihat dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan sebagainya, sebagai modal dasar yang bisa dikembangkan untuk menunjang pembangunan sektor industri pengelolaan, baik dalam skala industri mikro, kecil dan menengah maupun industri berskala besar. Peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagaimana yang kami sebutkan di atas merupakan hal yang dapat mendorong perekonomian Gorontalo yang memang cukup besar. Keempat, rentannya struktur perekonomian agraris Gorontalo dapat dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang mencapai 6,52% atau meningkat dibanding dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 6,22%.
Namun secara kumulatif, pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibanding perekonomian Gorontalo selama tahun 2014 yang pertumbuhannya sebesar 7,29%. Untuk bisa bersinergi dengan arah kebijakan industri nasional, diperlukan prakondisi yang menunjang pergeseran paradigma pembangunan ekonomi dari semula berbasis agraris menuju pembangunan ekonomi berbasis industri, agar upaya peningkatan produktivitas di bidang pertanian, perikanan, kehutanan yang telah dan terus dilakukan hingga saat ini mampu memberikan nilai tambah melalui aktivitas industri pengelolaan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan uraian singkat tersebut di atas, maka fraksi kami, fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo, dengan ini menyatakan menerima 2 ramperda untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Faisal Hulukati SE, Sekretaris Rima Sri Sumuri, sudah ditandatangani. Makasih Pak Faisal, juru bicara fraksi yang telah membacakan laporannya yang juga ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Ibu Sri Sumuri. Selanjutnya kami mengundang fraksi Gerindra Ibu Siti Nuraini Sumpi. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo terhadap 1. Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 2. Ramperda rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat Gorontalo yang kami sayangi, banggakan dan kami wakili. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo yang terhormat, penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo bersama jajarannya yang kami hormati, para ketua-ketua fraksi yang kami hormati, para anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang terhormat, kawan-kawan wartawan yang kami sayangi, dan seluruh hadirin rapat paripurna yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Syukur dan terima kasih kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu menganugerahi kita dengan ruang, waktu, dan kesehatan untuk berkumpul, memberikan pandangan dan membahas poin-poin penting terkait Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Ramperda rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo. Bagi yang muslim, marilah kita bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Semoga syafaat baginda Rasulullah sampai pula kepada kita semua. Amin. Rapat paripurna yang mulia, pengelolaan keuangan daerah tentunya harus diarahkan untuk memenuhi prioritas anggaran
pengaturan yang konsisten dengan amanat pemerintah, pengeluaran berencana untuk mewujudkan visi jangka panjang dan menengah, menjalankan kontrol keuangan atas masukan guna memastikan disiplin fiskal dan sebagai pedoman untuk memastikan pengelolaan operasi pemerintahan dilakukan secara efisien serta sebagai alat untuk membuat kinerja pemerintah bertanggung jawab kepada warganya. Untuk itu, administratif fiskal daerah haruslah: 1. Menyediakan struktur untuk menghemat pengeluaran atas pendapatan yang tersedia. 2. Memastikan bahwa rencana pengeluaran dan pendapatan dijalankan sesuai dengan yang ditetapkan. 3. Melestarikan legalitas atas pengeluaran lembaga untuk membentuk jejak tanggung jawab yang jelas atas sumber yang digunakan dalam penyediaan pelayanan publik. 4. Dan mengakomodasi sistem keuangan pemerintah yang berorientasi pada pelayanan kepentingan rakyat sebagai baris pertama pertahanan terhadap korupsi publik. Pada dasarnya, kami fraksi Gerindra sangat berharap Ramperda pengelolaan keuangan ini dapat menjadi sistem pengendalian internal yang bisa mencegah penyalahgunaan sumber daya, melaksanakan tindakan korektif jika ditemukan penyalahgunaan, serta berfungsi sebagai perlindungan terhadap pencurian, penyalahgunaan dana, dan penyalahgunaan sumber daya pemerintah. Untuk itu, mohon penjelasan terkait: 1. Secara substansinya, fraksi Gerindra belum melihat Ramperda ini mengandung asas hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan karena masih sangat mirip dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Jika tidak dilakukan perubahan dari sisi substansi pengaturan, maka Ramperda ini bisa menjadi regulasi yang serupa dan berpotensi tidak dapat terciptanya kontrol sosial yang baik. Objek yang diatur bisa tumpang tindih dan pastinya belum menganut asas hierarki peraturan. 2. Apa Ramperda ini sudah menyesuaikan dengan kearifan lokal sebagai bentuk upaya pelaksanaan good government yang mendukung percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah itu sendiri? Mohon penjelasannya. Akhirnya, dampak paling signifikan yang diharapkan dari pengaturan pengelolaan keuangan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah pada penguatan ekonomi daerah yang mampu menjawab berbagai peluang dan tantangan Provinsi Gorontalo dalam menciptakan lebih banyak peluang usaha dan peningkatan lapangan usaha, pengurangan pengangguran, ketimpangan dan kemiskinan yang pada akhirnya dimaknai sebagai mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Provinsi Gorontalo. Majelis Rapat Paripurna yang mulia, selanjutnya terhadap Ramperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo, kami fraksi Partai Gerindra ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dalam merencanakan pembangunan maupun pengembangan industri di daerah harus memenuhi unsur-unsur dan pertimbangan efektivitas dari berbagai segi, yaitu: A. Kemudahan untuk memperoleh coupling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai prasarana dan sarana penunjang. B. Memberi kepastian hukum lokal
lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa amenitis bagi dunia usaha. C. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengatasi permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri. Oleh karena itu, aspek tata ruang bagi pembangunan atau pembangunan industri menjadi pedoman utama yang harus dipatuhi untuk meminimalisir terjadinya resiko-resiko serta masalah-masalah konflik penggunaan lahan. Apabila kegiatan industri telah dapat diarahkan pada lokasi peruntukannya, maka akan lebih mudah bagi penataan ruang daerah, khususnya pada daerah sekitar lokasi industri. 2. Terkait hal yang menjadi penunjang utama dari sektor industri adalah terkait ketersediaannya energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau, dan ramah lingkungan. Ini merupakan hal yang fundamental dalam membangun sektor industri yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu daerah. Seperti kita ketahui bersama, Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis energi yang dapat dimaksimalkan untuk kegiatan industri, baik berupa energi fosil maupun energi terbarukan. Energi fosil dan energi terbarukan yang dimiliki Gorontalo adalah minyak bumi, gas bumi, biomasa, kayu balok, kelapa dan sekam, tenaga air, panas bumi, tenaga surya, dan tenaga angin. Secara keseluruhan, Gorontalo mempunyai potensi tenaga air yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Apabila tenaga air tersebut dimanfaatkan melalui PLTA, diperkirakan dapat menghasilkan listrik sebesar 166,96 gigawatt. Hal ini tentunya dapat dimasukkan ke dalam Ranperda agar pembangunan industri di wilayah Provinsi Gorontalo dapat berjalan dengan baik dan lancar. 3. Dari aspek lingkungan hidup, konsep pembangunan industri jelas harus mendukung peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh. Dengan dikelompokkan kegiatan industri pada lokasi pengelolaan, maka lebih mudah menyediakan fasilitas pengelolaan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan industri secara individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri yang tumbuh secara individu. Perlu digarisbawahi bahwa kegiatan industri merupakan suatu kegiatan bisnis, maka dalam implementasinya tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah serta kelayakan teknologi ekonomis. Untuk itu, agar pembangunan industri di daerah Provinsi Gorontalo dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi berharap Ranperda ini bisa menjadi rencana induk yang detail dari pembangunan industri Provinsi Gorontalo yang mengatur agar industri daerah dapat lebih terarah, tepat sasaran, tepat guna, serta mampu menjadi primer over pertumbuhan ekonomi masyarakat Provinsi Gorontalo. Majelis Rapat Paripurna yang semoga dirahmati Allah. Demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi Gerindra terhadap Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah dan Ranperda rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo yang disampaikan eksekutif. Untuk itu, kami fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo menerima Ranperda ini untuk dibahas dan dilanjutkan.
akhirul kalam berdasarkan uraian di atas, fraksi Partai Gerindra meyakini betul akan terjadi pemahaman bersama untuk mencapai tujuan efektivitas, kemanfaatan, serta keadilan publik yang berakar dan berdiri pada kepentingan daerah dan nasional. Demikian pandangan fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan ridhonya atas pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara. Terima kasih. Salam Indonesia Raya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi, Rahayu Rahayu. Gorontalo, 11 Juli 2022, fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Sulianto Pateda SE, Sekretaris Muhammad Nasir Majid SIP MH sudah ditandatangani. Makasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Gerindra Ibu Siti Nurain Sompi yang telah membacakan pandangan umumnya. Selanjutnya kami mengundang dari fraksi PKS Pak Irwan Mamesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Gubernur Provinsi Gorontalo, yang kami hormati pimpinan DPR Provinsi Gorontalo, rekan-rekan anggota DPR, pimpinan OPD, hadirin wal hadirat semua yang hadir di tempat ini yang dimuliakan Allah. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Gorontalo terhadap dua rancangan peraturan daerah yang menjadi usul prakarsa dari Gubernur Provinsi Gorontalo. Yang pertama, rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo, dan yang kedua, pengolahan keuangan daerah. Memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan hidayahnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, dan insya Allah rahmat juga tercurah pada kita sekalian. Pertama-tama, setelah mengkaji, mempelajari perihal yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap dua rancangan perda, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menerima untuk dibahas sesuai dengan tatib yang berlaku di Provinsi Gorontalo. Adapun hal-hal terkait dengan usulan, pertimbangan, informasi yang akan disampaikan nanti pada saat pembahasan ranperda tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ringkas jalan. Nanti isinya nanti kita ya, Pak. Ya. Kami sampaikan kepada juru bicara fraksi PKS, singkat, jelas, ya, padat. Saya kira Pak Irwan ini seperti yang biasanya, panjangnya luar biasa. Ya.
kembali ke jalan yang lurus. Makasih Pak Irwan. Selanjutnya terakhir Demokrat Nurani Bangsa Pak Hidayat Bauti. Ya, ini kita lihat lagi ini Pak Hidayat modelnya bagaimana ya. Saya persilakan Pak dengan hormat. Baca dulu Mapanggola. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pak Gubernur dan jajarannya yang saya hormati, Pak Ketua dan anggota Dewan yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta sidang paripurna pada siang hari ini yang saya muliakan. Pak Ketua, karena ini sudah lewat jam makan siang, jadi saya peringkas saja Pak Ketua. Karena saya lihat yang perhatikan pemandangan umum ini cuma Pak Gubernur Pak dari tadi. Makasih Pak Gubernur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saya mewakili fraksi Polo Tanggul DNB Demokrat Nurani Bangsa. Dia udah lupa Pak Gub. Dia udah lupa Demokrat Nurani Bangsa Pak. Demokrat Nurani Bangsa. Biasanya fraksi utut orang ini soalnya ketua fraksi. Pada dasarnya fraksi kami menerima dan menyatakan bahwa usulan luaran perda dari eksekutif ini dapat diterima dan dilanjutkan untuk dibahas sesuai mekanisme yang ada dengan beberapa catatan yang kalau saya hitung ada 12 Pak Ketua. Kalau saya baca semuanya sama saja dengan membaca segalanya. Jadi untuk Pak Gubernur dan pimpinannya bahwa catatan dari fraksi kami ini sangat strategis dan sebagian besar bersifat teknis yang sebaiknya nanti akan dibahas di pansus-pansus yang bersangkutan dengan ranperda yang dimaksud. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Demokrat Nurani Bangsa Pak Hidayat Bauti yang telah melakukan laporannya. Perlu saya sampaikan dari dua pembicaraan terakhir tadi ada persamaan dan perbedaan. Persamaan antara Pak Irwan dengan Pak Hidayat yakni sama-sama singkat. Cuma bedanya Pak Hidayat nama fraksinya dia tidak tahu. Jadi memang kenapa? Karena memang Demokrat Nurani Bangsa. Pak Gub tanya sama saya tadi nama fraksinya apa? Saya bilang Demokrat Nurani Bangsa. Panjang karena di situ ada 3 partai dan itulah kebersamaan yang ada di DPR. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Demikian penyampaian Manawung fraksi DPRD bahwa seluruh fraksi atau 7 fraksi yang ada DPRD semuanya menerima dan mengharapkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan DPRD. Namun demikian masih ada hal yang perlu mendapatkan tanggapan dari Gubernur Gorontalo dan sesuai hasil konsultasi Pak Gubernur akan memberikan garis-garis besar tanggapan dan hal-hal teknis akan diberikan secara tertulis dan akan disampaikan pada pembahasan pansus. Untuk itu kepada Pak Gubernur kami undang dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Pak Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gorontalo yang saya hormati. Ada beberapa dari 7 fraksi yang disampaikan tadi, ada beberapa catatan kritikal yang kami catat, baik usulan maupun perlu pengkajian lebih mendalam. Oleh sebab itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan pada masing-masing fraksi, 7 fraksi yang telah menyampaikan pandangan tadi. Oleh sebab itu, ada 2 rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah yang masing-masing yang kita sampaikan tadi adalah Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah, dan kemudian Ramperda tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo tahun 2021 sampai dengan 2041. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan, terhadap pandangan umum masing-masing fraksi DPRD Provinsi Gorontalo atas penyampaian pengantar 2 rancangan perda usulan pemerintah daerah tentang rancangan perda pengelolaan keuangan daerah dan rancangan perda tentang pembangunan industri Provinsi Gorontalo, dapat kami sampaikan bahwa secara lengkap tambahan penjelasan tambahan penjelasan yang ingin kami sampaikan pada rapat ini. Ada beberapa catatan Pak Ketua, tetapi prinsipnya semuanya kami telah mencatat dan insya Allah akan kita sampaikan secara tertulis untuk kita pertajam dan akan bisa kami sampaikan di pansus nanti untuk pembahasan secara mendalam dan lebih cermat sesuai dengan mekanisme tata tertib DPRD yang ada. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat diterima. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kami sampaikan pada pejabat gubernur yang telah menyampaikan tanggapan, dan tanggapan secara lengkap akan disampaikan secara tertulis untuk dibahas pada tingkat pansus. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, acara keempat penutup. Sebelum ditutup, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan, akan dilanjutkan pada rapat paripurna berikutnya yang ke-84. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-83 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sebagai informasi bahwa untuk paripurna berikut kita akan lanjutkan setelah maniso, makan, istirahat, sholat. Saya kira demikian, dan paripurna tersebut adalah paripurna terakhir dan akan dilanjutkan dengan paripurna QPS yang kita akan bicarakan lebih lanjut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk mengambil tempat yang telah disiapkan di ruangan maniso. Pimpinan OPD seluruh ke ruangan. Anda berada, perlu kami sampaikan kembali penyampaian penjelasan pejabat Gubernur Gorontalo Bapak Hamka Hendra Nur terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo.
bahwa ada beberapa rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu pertama rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah, dan kedua rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri provinsi perundang-undangan, khususnya yang menyangkut tata cara pengajuan maupun pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah dan menjadi peraturan perundang-undangan maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. Dan selanjutnya juga untuk lebih jelasnya, alasan pertimbangan terhadap pengajuan peraturan daerah dapat disampaikan sebagai pembangunan perwujudan cita-cita otonomi daerah yang memiliki rangkaian kegiatan mulai dari perumusan perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah pada perumusan perencanaan pembangunan daerah di berbagai kebijakan yang akan disusun dan juga memerlukan dukungan dikarenakan keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah daerah, dan mengingat kemampuannya juga akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pengelolaan keuangan daerah, dan juga ini merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah bahkan bisa menjadi faktor penentu jalan Garuda komunitas secara baik dan juga bersih. Dan selanjutnya untuk penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD, bahwa seluruh fraksi atau 7 fraksi yang ada di DPRD semuanya menerima dan mengharapkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan DPRD Provinsi Gorontalo. Dan juga para mitra Poliyama, tanggapan dan jawaban dari pejabat gubernur Bapak Hamka Hendra Nur terhadap penyampaian pemandangan 7 fraksi baik usulan maupun yang telah disampaikan oleh 7 fraksi perlu pengkajian lebih mendalam lagi. Oleh sebab itu disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pandangan tadi. Dan juga ada 2 rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah yang masing-masing disampaikan, dan kemudian ini termasuk dalam rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo tahun 2021 sampai dengan 2041. Dan para mitra Poliyama, demikian telah kita ikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-84 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo. Saya reporter Anda Caca Selvia, station manager kami Bapak Bambang Arsyad, pimpinan Kendali TV Akbar Yusuf, produser kami Dea Patricia, dan teknisi kami Pepin Plan, kameramen kami Bagas Afrianto, dan seluruh kru yang bertugas. Saya undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.